Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini ada kelas praktikum dari S1 Teknik Telekomunikasi angkatan 2018 tentang praktikum mata kuliah Jarkom, jaringan komputer, dengan modul yang mau dibahas adalah tentang modul routing statik. Oke, nah jadi ini ada modul praktikum ya, Jarkom. Sini kita ada dasar teorinya dulu. Jadi kalau di dalam routing statik, kalau dalam penjelasan di dalam modul, adalah jenis routing yang sudah dilakukan admin atau pengelola jaringan. Berarti ini adalah sisi orang yang melakukan konfigurasi terhadap perangkat router, kemudian akan melakukan konfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ya, karena namanya routing itu kan sebetulnya dibagi jadi dua ya, ada statik dan dynamic. Tapi kalau kita bicara statik, itu sih sebetulnya sama aja kayak dynamic. Istilahnya penulisannya kita tetap dimasukkannya secara manual, yang nggak ujuk-ujuk tiba-tiba di dynamic ada routing gitu, yang nggak, tetap kita memasukkannya secara manual. Tetapi yang membedakan adalah dari fungsinya dari routing statik ini sendiri. Nah, kalau di routing statik kita nanti bakal melakukan seluruh konfigurasi secara manual yang ada di dalam topologinya. Jadi biasanya kalau kita mengenal di routing dynamic itu, informasi router tetangga atau router yang di sebelahnya lagi, itu biasanya saling disebarkan informasi ya, atau istilahnya ada kayak mendapatkan informasi dari router tetangga. Nah, beda hal sama routing statik. Kenapa dia disebut secara manual? Jadi kita kalau mau komunikasi dengan router yang ada di sampingnya lagi, kita perlu routing kembali, melakukan routing kembali terhadap router tersebut. Makanya di sini didefinisikannya mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju, kan? Yang dituju secara manual. Nah, terus penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding table di setiap router. Nah, nanti yang membedakannya adalah ketika posisinya dalam topologi tersebut terdiri dari beberapa router, dan sifat routernya itu punya beberapa jaringan lagi di bawahnya, atau client network lagi di bawahnya. Otomatis penggunaan routing statik ini bisa dibilang kurang efisien. Nah, terus ada pernyataan, namun Anda tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding table di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar. Nah, routing statik dengan menggunakan X-Hub cocok digunakan untuk jaringan multi-access network atau point-to-multipoint, sedangkan untuk jaringan point-to-point cocok dengan menggunakan exit interface dalam konfigurasi static route. Kemudian nanti kita untuk kalau dalam routing statik itu ada beberapa parameter utama. Nah, jadi outputnya kita itu bisa memilih menggunakan NextHop. IP NextHop itu berarti IP yang selanjutnya, atau kita menggunakan exit interface dari router tersebut. Kemudian sih penjelasannya, resolve route lookup adalah proses yang terjadi pada routing table untuk menentukan exit interface mana yang akan digunakan ketika akan meneruskan paket ke tujuannya. Kemudian ciri-ciri routing statik adalah sebagai berikut. Jalur spesifikasi ditentukan oleh admin jaringan. Kemudian pengisian table routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Ya, tadi yang saya bilang, kalau posisinya di sebelah kiri ada router lagi, di sebelah kirinya lagi ada router terus, itu otomatis kita harus melakukannya secara manual, karena kita nggak mendapatkan informasi dari router tetangga yang terhubung dengan router yang di sebelah kirinya lagi. Itu membedakan routing statik dengan routing dynamic. Biasanya digunakan untuk jaringan skala kecil, karena permasalahannya kita harus melakukan routing sebanyak jumlah router yang ada di dalam topologi tersebut jika kita ingin mengetahui seluruh informasinya. Ini cara kerja routing statik ada 3 bagian ya. Router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari table routing. Kemudian admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Kemudian ada beberapa parameter yang ada pada routing, yakni destination, kemudian gateway, source, kemudian distance.
keuntungan menggunakan routing statik ya. Nah ini meringankan kinerja prosesor router. Karena dia sifatnya statik, dia cuman mendaftarkan alamat IP yang dia tulis doang. Nah, beda halnya kalau kita pakai routing dynamic. Kalau routing dynamic, dia bakal mencakup seluruh alamat informasi. Yang baik kita nggak ngeroutingin maupun routing yang didapatkan dari tetangga kita. Beda halnya sama routing statik. Kalau routing statik misalkan kita cuma nambahin 3 router nih, 3 kali ngerouting. Yaudah ntar yang di routing table cuma ada 3. Nah, kalau routing dynamic, kita nambahin cuma 1 routingan doang, 1 kali ngerouting. Nanti bisa aja tuh jadi ada 4, ada 5. Karena berdasarkan informasi dari router tetangganya. Terus tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Routing statis lebih aman dibanding routing dynamic. Nah, ini kenapa lebih aman? Karena sifatnya itu dia langsung ke arah yang dituju. Beda halnya kalau kita routing dynamic. Kalau routing dynamic itu dia sistemnya broadcast. Jadi seluruh informasi itu ya didapatkan oleh seluruh jaringan yang didaftarkan di sana. Baik itu dari jaringan tetangga maupun jaringan yang didaftarkan sendiri. Nah, ini kan jadi berbahaya juga. Misalkan ternyata di jaringan tetangga itu ada user yang melakukan penyerangan. Nah, beda halnya kalau sama routing statik. Kalau routing statik, dia itu cuman mendaftarkan apa yang dia tambahin doang udah di router tersebut. Nggak dapat informasi dari router tetangga. Terus routing statik kebal dari segala user hacker. Nah, ini sama kayak penjelasan nomor 3. Nah, ini terus administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Nah, ini nih. Karena dia sifatnya nggak bisa mengetahui informasi dari router tetangga, otomatis yang melakukan konfigurasi ini bakal jadi PR. Dia harus tahu informasi yang ada di sebelah-sebelahnya tetangga. Kayak gitu. Jadi karena dia nggak bisa mendapatkan informasi langsung dari tetangga, otomatis ya dia harus cari tahu nih si 2 router di sebelahnya itu pakai IP berapa, terus pakai subnet max berapa. Kalau dia nggak tahu ya otomatis nggak bakal bisa terhubung. Dan biasanya efektifnya ini dipakai untuk jaringan skala kecil. Ya, terus nih konfigurasi static routing ya. Ya. Nah, ini static routing mendefinisikan alamat next hop, alamat IP host selanjutnya. Nah, jadi kalau di static routing itu selain parameter IP route, destination network sama subnet max, ada juga yang disebut dengan next hop. Nah, next hop yang dimaksud adalah alamat interface tujuan yang ada di tetangganya itu. Jadi nanti ketika kita komunikasi dengan 2 router kan biasanya ntar router 1 sama router 2 kan saling punya IP address ya. Nah, kalau router 1 melakukan next hop, maka next hopnya itu adalah IP yang di router 2. Terilustrasikan. Oke, ini udah itu ya. Nah, sekarang coba saya gambar dulu. Oke, sebentar ya, minum dulu. Kelihatan screen-share-nya? Udah. Oke, sekarang saya bakal ilustrasiin buat konsep routing yang tadi saya jelaskan secara teori ya. Jadi coba kita detailkan. Sebelumnya ini saya mau tanya dulu nih. Ada yang tahu pengertian dari jaringan nggak? Apa itu jaringan gitu kan? Ini kenapa kita ada jaringan? Ini kalau bisa yang masih belum aktif nih. Yang belum ada nilainya. Oh, ini masih banyak nih kelas A ternyata. Nah, ini nih. Ada yang tahu nggak pengertian jaringan itu apa? Ini Mas untuk saling komunikasi antara data jaringan. Siapa itu Ahmad Yusuf. namanya siapa tuh namanya? Nama gue nama. Ahmad Yusuf Asmi, Kak. Oke, gimana? Jadi jaringan itu ya
untuk saling komunikasi, bertukar data gitu, Mas. Oke, yang bertukar data itu perangkat atau apa? Ya perangkat kayak komputer gitu. Oke, berarti di dalam jaringan itu biasanya ada perangkat buat si sisi user ya, Iya dari komputer atau laptop gitu ya. iya bisa perangkat PC, terus HP juga bisa lah komunikasi. Oke, HP ya. Oke, oke. Oke, terus kita lanjut ya. Eh, Selain PC sama HP, ada yang tau nggak perangkat buat ngebangun jaringan itu apa aja? Ini kita taruh ini. Ada yang tahu? Oke, ada yang tahu selain PC sama HP itu buat ngebangun jaringan itu apa sih? Perangkat-perangkat jaringan. Kayak router bukan sih, Mas? Oke, router. Selain router apa lagi tuh? Ya switch, terus Oke, hub, kalau nggak salah sih. router itu di layer berapa tuh? Aduh, lupa. Ada yang tahu? Wah, ini biar ngelengkapin jawabannya. Itu siapa yang jawab tuh? Saya kayak yang tadi, Faiz. Oh, salah. Oke. Ada yang mau ngelengkapin? Router itu di layer berapa? Terus tadi yang switch itu di layer berapa? Boleh coba jawab nggak, Mas? Boleh, boleh. Gimana? Siapa tuh? Kenalan diri dulu tuh. Ya, nama saya Daniel Maulana Supriyadi, NIM-nya 18101008. Oke. Untuk router itu berada di layer 3, sementara di switch itu berada di layer 2, Mas. Oke. Setahu saya. Berarti router di layer 3 ya. Ya, Kita naikin berarti ini router. Oke, ini router juga. Nah, mesti nongol notifikasinya. Sebentar ya. Oke, berarti konsepnya kayak gini ya. Tadi siapa tuh yang jawab tuh? Dani sama Ahmad Yusuf. Oke. Dani konsepnya begini atau bukan? Dani mana Dani? iya, Mas, dari router. Oke. Kalau saya dari router ke perangkat, itu bisa atau enggak tuh? Tanpa switch. Bisa sih harus. Bisa, oke. Masih Tapi apa? Saya mendingan pakai switch atau enggak kalau ke perangkat? sepertinya sih pakai switch, Mas. Oke. Kenapa harus pakai switch? Nah, ini saya butuh jawabannya nih, biar jadi poin nih. Karena biar bisa diubah gitu. Apanya tuh yang diubah? Biar bisa untuk konfirmasi lagi gitu jaringannya. Oh, oke. Hubnya itulah kurang lebih. Oke. Dari Dani, ada yang mau ditambahin kan? Kalau buat saya sih kenapa ditambahin switch? Mungkin buat ngirim paket kali ya.
Ngirim Jadi paket. alamat biar bisa kirim alamat IP ke router tetangganya gitu. Mungkin dari Oh, saya sih gitu. tapi kan switch itu kan di bawah router ya, bukan antara Iya, router tetangga. Nah, ini kalau kamu lihat secara gambar, si switch ini ngehubungin apa nih? maksudnya gimana? Sinyal. Ngomongin apa? Iya, si switch Sinyal. ini menghubungkan perangkat apa? Ada perangkat apa aja yang dihubungkan sama switch? PC sama handphone. Oke. Kalau misalkan kita hilangin switch-nya, terus posisi routernya cuma punya satu port interface doang, kira-kira bisa terhubung nggak PC sama handphone-nya? Dua-duanya bisa kehubung nggak? Berarti yang connect cuma PC doang. Ya, berarti fungsi switch juga biar ngebanyakin jalur Port. akses. Oh, Nah, kayak gitu ya. Yap. oke. Thank you, Mas. Oke. Oke, kita lanjut ya. Yang tadi udah itu kan yang di chat itu. Yan. Oh, oke, kayaknya udah. Oke, kita lanjut. Sekarang kita udah ngebentuk nih buat perangkat di bawahnya. Nah, terus kita perlu jalur. Ada yang tahu nggak router sama router itu pakai kabel apa? Kabelan. Wow, ya jenis kabelnya nih. Tipe kabelnya tipe RJ45. RJ45 itu port atau kabel? Ya, Kabelnya. Tapi kabel masuk itu. ke port. Nah Masuk iya, ke portnya ya RJ45 juga, Mas. iya. UTP lah, UTP. Ah, jenis kabelnya apa? Kan kita kenalan kalau di teori Jarkom itu kan ada dua tuh. Ada yang putus-putus, ada yang nyambung kalau di Cisco Packet Tracer. Yang cross sama strike bukan sih, Mas? Iya. Nah, kalau router ketemu router, makanya apa tuh? Cross. Oke. Cross apa strike? Pada amnesia nih. Habis UTS. Berat kayak UTS ini. Iya. Tekanan Pak, masih ada tekanan. Kanannya masih ke bawah nih. Ayo. Cross apa strike nih? Router ketemu router. Cross. Tadi yang jawab cross siapa tuh yang jawab cross? Cross, Mas. Nah, siapa tuh yang jawab cross tuh? Saya Mas, Rizky, Mas. Oke. Berarti kalau strike itu dia fungsinya buat apa? Siapa? Rizky. Fungsinya buat apa strike? Nih, apa? Rizky putus-putus ini. Menghubungkan dua device yang berbeda. Oh, ini Rizky suara jadi perempuan. Ini Rizky apa Kania nih? Yang jawab. Kan ya, Mas. Kania ini ngewakilin Rizky atau Rizky ngewakilin Kania? Enggak juga. Agak juga. Oke. Oke, ini jadinya dibagi dua nih jawabannya. Berarti nanti ini jadi poin nggak kehitung. Oke. Bagi rata. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini ada router ya, berarti ada router, switch, PC ya. Sebetulnya jaringan itu apa sih kan? Orang tuh pada ngira itu jaringan itu kan ribet kan ya? Ya, at least sih kalau jaringan itu sebetulnya dia itu cuman perangkat-perangkat ya 3 perangkat komponen utama ya. Dia tuh ada si router, switch, sama PC doang. Tetapi kenapa jaringan itu biasa disebut dengan sesuatu yang lebih luas? Nah, kita biasa nyebutnya juga dengan internet. Ya, karena ketika kita misalkan nih, kita akses youtube.com. Contoh di sini ya. youtube.com di PC sini. Nah, si youtube.com itu, oh ya, ini sebetulnya saya kasih dulu daerah. Misalkan Indonesia.
Misalkan Singapura, bukan Singapura lah. Nah, si youtube.com itu diakses sama PC 1 dari Indonesia. Nah, yang perlu kita tahu, kita tambahin lagi di sini, misalkan server ya. Apa sih sebetulnya jaringan tuh? Orang tuh jaringan tuh terlalu belibet kan, istilahnya panjang banget. Sebetulnya simpel aja jaringan. Ini server YouTube ini ya. Jadi di Singapura itu ada server yang melakukan atau membangun tentang website YouTube. Nah, misalkan gitu. Jadi server YouTube itu di sini nih, di Singapura misalkan. Nah, ketika kita ngakses youtube.com, si perangkat yang ada di Indonesia itu dia bakal melakukan perjalanan menuju ke Singapura. Nah, bukan perangkatnya, tapi jaringannya ini, komunikasi jaringannya. Kan nggak mungkin kita mau ke akses youtube.com kita harus masuk, kita harus di Singapura dulu, enggak. Nah, jadi si youtube.com ini nanti kita akses dari PC yang ada di Indonesia ya. Ini saya kasih jalan warna apa ya? Enak kayak kuning deh, kuning. Ini kuningnya agak tua. Nah, ini. Ini nanti jalan nih dari youtube.com. Nah, youtube.com kita akses. Jalan dia ke sini. Set. Nah, ini kan ke switch nih. Dari switch nanti diteruskan ke perangkat router yang ada di Indonesia. Nah, oke, iklan. Nah, ini kan di Indonesia kan itu ada itu ya. Ada router satu kan, ini sebagai misalkan router utama. Tadi udah disebutin tuh sama Rizky. Sama siapa tadi? Satu lagi. Yang dibagi poin ya, nah itu kan dia. Itu kan dikatanya pakai kabel, nah, kabel cross ya. Nah, jadi nanti youtube.com ini yang diakses oleh PC yang Indonesia itu dia bakal melalui router yang ada di Indonesia yang sini. Nah, nanti komunikasi datanya si YouTube itu melalui jaringan yang ada di sini nih. Nah, yang udah dibuat antara router Indonesia sama router Singapura. Nah, nanti router Singapura itu dia bakal proses dulu, meneruskan nih. Ini ditujukannya kemana? Ke youtube.com, ke server YouTube kah? Atau ke PC atau ke HP komunikasinya? Oh, ternyata diteruskannya ke server yang di YouTube. Wah, berarti ke sini nih. Set. Nah, jadi nanti ketika kita ngakses youtube.com, itu nanti dia ngaksesnya ke ke router Singapura yang ngebawahin server YouTube. Makanya kenapa terkadang kalau kita berada di tempat pedesaan ya, apalagi kalau sinyalnya kurang bagus gitu misalkan, atau kadang ada tuh yang provider, ya adalah salah satu provider yang kalau misalkan jaringannya error suruh restart kan ya. Padahal kan yang masalah koneksi dari sananya atau kabelnya putus tapi disuruh restart terus modemnya. Nah itu ada tuh yang kayak gitu tuh. Nah saya nggak tahu tuh. Adalah provider itu. Kan kalau kampus kita kan pakai Bisnet ya. Nggak tahu aneh. Nah itu. Jadi itu ada. Kenapa ketika kita akses ke arah YouTube misalkan itu kadang suka memakan waktu yang cukup lama. Karena posisinya si youtube.com itu bukan berada di server Indonesia. Istilahnya dari Indonesia ke Singapura itu butuh perjalanan lah. Nggak mungkin tiba-tiba dalam waktu sekian milisecond langsung ke akses. Kecuali emang kalian nyewa koneksi internet yang cepat. Nah, jalur yang dibangun di sini pakai apa? Antara negara itu. Ya yang pasti bukan pakai kabel UTP. Ya kali antara itu negara pakai kabel UTP, tapi pakai kabel fiber optik yang sifatnya itu udah bukan lagi Mbps, tapi udah multi gigabit atau multi gig, lebih dari 1 gigabit. Nah, berarti nanti ada arus transfer data yang dijalankan di atas kabel fiber optik. Makanya itu kenapa koneksi internet kita itu kalau misalkan si server atau websitenya berada di luar Indonesia, itu pasti bakal prosesnya makan waktu. Misalkan kayak Mobile Legends kan Mountain ya. Mountain itu kalau nggak salah terdekat buat Asia itu di Singapura. Nah itu kan kadang pingnya kan naik turun tuh.
sekian milisecond, dan latensinya juga kadang naik turun. Itu karena kenapa? Karena posisi si servernya si Moton ini bukan ada di Indonesia, tetapi dia ada di negara Singapura. Beda halnya kalau misalkan kita ngakses misalkan apa ya, Gojek.com. Itu kan Gojek kan servernya kan di Indonesia kan, walaupun di Singapura juga ada. Nah, selagi servernya masih ada di dalam negara kita di Indonesia, itu pasti kecepatan aksesnya bisa lebih baik dibanding di luar. Tapi balik lagi, tergantung provider internet yang kalian pakai. Nah, itu sebetulnya jaringan itu apa sih? Kan jaringan itu sebetulnya ya hal seperti ini doang. Di negara Singapura, dia ada server YouTube, ada server Amazon, ada server Google. Nah, otomatis ketika kita akses dari Indonesia itu perlu perjalanan terlebih dahulu. Inilah sebetulnya jaringan yang disebut. Nah, jaringan secara detailnya nanti dia nggak hanya sebatas router doang. Di depan router nanti ada firewall lagi dulu di sini. Ada perangkat firewall. Jadi buat nangkis serangan-serangan yang dilakukan sama attacker. Nah, di sini ntar ada firewall dulu di sini sebelum masuk ke router. Di sini ada firewall lagi. Nanti di sini nggak mungkin langsung switch arah ke PC. Misalkan ini jadi router utama. Nanti di sini ada dipecah dulu, ada router utama misalkan. Di sini ada router utama. Terus di sini di bawah dipecah lagi, ada router distribution. Ada router backup. Nah, baru nanti diarahin ke switch. Itulah sebetulnya jaringan. Perangkat yang dimainin apa aja? Ya itu aja. Nggak berubah-ubah. Nah, kayak gitu. Itu secara desain sederhananya, desain logikanya. Oke, ini saya terus ya. Oke. Oke, sekarang kita balik lagi. Nah, kalau kita lihat di dalam topologi, itu ada router yang dihubungkan antara router 1 dan router 2. Kenapa ya? Warna biru deh. Nah, ini warna hitam aja. Nggak kelihatan. Warna ungu. Nah, ini warna ungu. Nah, jadi kalau kita lihat di topologi itu, antara router itu saling dihubungkan dengan kabel. Nah, dengan kabel crossover ya. Sebetulnya bentukan kabel crossover itu putus-putus nggak sih secara fisik? Ya enggak, itu cuman ilustrasi di Cisco pakai tracer aja. Biar gampang ngejabarin ya. Jadi sebetulnya kalau di Cisco pakai tracer, kenapa dia dibikin putus-putus untuk pembeda antara strike sama cross. Sebetulnya nanti kalau kita di secara fisik itu udah nggak ngebedain lagi cross sama strike sih, terutama untuk perangkat seri Cisco terbaru. Karena nanti dia lebih membedakannya jenis kabel yang digunakan. Tergantung kecepatannya. Biasa ada kabel kayak Cat 5e, kabel Cat 6, kabel Cat 6e. Nah, itu tergantung dari kecepatan dari kabel tersebut. Oke, terus di router itu biasanya kita identikan dengan adanya IP address antara router. Nah, ini saya lupa lagi. Hapus tadi. Singapura. Indonesia. Nah, identik dengan IP address. Di sini contoh kita misalkan pakai IP address-nya 10.10.10.1 private 30. Nah, private 30 di sini ya. Nah, ini private 30 itu di router Indonesia, terus yang ada di router Singapura dia harus dalam satu IP address yang sama. Karena ini kita kan ilustrasi ikutin topologi di di modul ya. Kalau nanti kalian penerapannya ke jaringan publik itu biasanya bakal beda karena posisinya udah pakai IP publik. Karena kita nyobain ini pakai IP private, ya otomatis antara router Indonesia sama router Singapura itu harus dalam satu network yang sama. Nah, berarti misalkan pakai 10.10.2.
Trafficnya 30. Ini router Singapura. Nah, sekarang kita tentukan juga untuk IP client-nya. Untuk IP client 192.168.10.1 prefix 24. Terus di Singapura 192.8.20.1 prefix 24. Oke. Nah, otomatis nanti yang ada di bawah masing-masing perangkat itu harus satu network dengan yang di atas. Berarti ini misalkan jadinya 10.2 prefix 24 kan. Terus ini berarti 10.3 prefix 24. Oke. Berlaku juga di sini. Oke. Nah, sekarang kita udah tentu ini untuk IP address dari masing-masing perangkat ya. Ini ada router Singapura, ada router Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaannya, si PC yang ada di bawah router Indonesia ini, dia punya alamat IP gateway kan ya? Pasti harus punya alamat IP gateway kan ya? Nah, IP gateway yang ada di router Indonesia, yang ada di PC Indonesia ini, ada yang tahu berapa IP gateway-nya? Ini kan IP address-nya ya. Sebelumnya saya ingin ada. Ada yang tahu pengertian gateway nggak? Gateway. Gateway kan Indonesia gerbang. Nah, gerbang itu maksudnya apa tuh? Ada yang tahu? Gateway, apa yang disebut dengan gateway? Oke, ada yang tahu apa yang disebut gateway? Oh, nggak ada. Nggak ada yang tahu nih. Yuk, delay yuk. Mana tadi? Oh, ini. Mas mau coba jawab. Ya, perkenalan dulu. Sebentar ya, ini saya ngurusin yang berantem dulu. Nama saya Aldi Fibriansyah. Gateway itu gerbang pembuka, fungsinya buat menghubungkan jaringan. Oke, tadi gimana Yon? Betul atau enggak tuh? Ini pada jawab tadi. Gimana? Sorry, tadi ngurusin kucing dulu tadi. Sorry. Oh, ya. Saya ulang ya, Kak. Iya, tadi berantem soalnya. Gateway itu gerbang pembuka yang fungsinya buat menghubungkan jaringan. Menghubungkan jaringan. Oke, betul. Terus kalau misalkan di router Indonesia itu, misalkan router Indonesia kan dia ada router, ada switch sama PC sama HP ya. Nah, di PC ini gateway-nya berapa nih? PC yang di sini nih. IP gateway-nya berapa? Oke.
IP gateway-nya berapa tuh? Tadi siapa yang jawab? Aldi. Nah, di sini IP gateway-nya berapa? Tadi kan udah betul tuh katanya yang menghubungkan dengan jaringan luar. Nah, si PC ini ketika ingin berhubungan dengan jaringan luar itu lewat jalurnya mana? Jalur terdekatnya. Ada yang mau ngelengkapin mungkin? Nah, ini nanggung nih jawabannya. Coba teman yang lain, Kak. Saya belum kayaknya tahu. Oke, ada yang mau lengkapin nggak? Ini tinggal sebut aja nih, gateway-nya berapa? Terus sebetulnya udah kelihatan tuh. Mas, boleh Tadi jawab nggak, Mas? Iya, boleh. IP gateway-nya 10.10.10.10.10.0. Bener nggak, Mas? Titik 0. Oke. Ya, Kenapa titik 0? Kenapa 10.10.0? karena kan si router Indonesia ini udah pakai titik 1, yang Singapura juga titik 2. Jadi gateway-nya itu titik 0. Oke. Ada lagi mungkin jawabannya? Sorry ya kalau ada backsound kucing ya. Oke, ada lagi mungkin? Berapakah IP gateway PC Indonesia? Oh, ini udah kelihatan nih. Itu bukan Mas 192, 168, 101. Oke. 10.1. Kenapa dia 10.1? Bukan yang tadi yang dijawab sama teman kamu yang 10.10. Ya karena ngikut yang alamat yang tertera aja sih Mas. Oke. Kalau PC ingin komunikasi ke luar, misalkan ke PC yang ada di Singapura, dia jalurnya itu 10.1 apa 10.11? Jalur pertama. Kalau mau akses ke Singapura gitu Mas. Iya, jalur pertamanya, gerbang pertamanya. 10.1. 192 apa 10.10? Oh. 192 atau apa tadi Mas? Atau yang ini nih, 192 10 192 11 atau 10 Oh kalau mau ke Singapura 10.10 kayaknya Mas. Oke. Kalau gerbang utamanya gerbang awal. Kalau gateway-nya 192. Oke. Kalau nggak salah ya. Nah. Oke, itu tadi udah betul tuh. Kenapa dia 10 kenapa gateway itu 192.168 10.1? Ini kan maksudnya yang di sini ya. Kenapa bukan 10.10.1 apalagi yang 10.10.0? Jadi sebetulnya balik lagi tadi penjelasan